Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumiati. Saya dari Prodi PPKN semester 3 dan dari kelas A. Berdirinya di sini saya akan memaparkan materi saya terkait dengan judul pengaruh politik hukum di Indonesia dan kebijakan politik hukum negara terhadap perbankan syariah. Di sini sebagai bentuk saya memenuhi tugas ujian akhir semester, saya akan memaparkan terkait dengan materi saya yang berjudul pengaruh politik hukum di Indonesia dan kebijakan politik hukum negara terhadap perbankan syariah. Baik teman-teman, langsung saja pada poin pertama, yaitu terkait dengan pengertian politik hukum. Politik hukum dalam kehidupan bernegara umumnya dipakai sebagai alat hukum atau alat kekuasaan, di mana dengan politik seseorang dapat memperoleh kekuasaan itu sendiri maupun merumuskan, menetapkan, menghilangkan hukum dalam suatu negara. Nah, hukum sendiri dapat dimaknai sebagai seperangkat aturan-aturan yang mengatur tingkah laku manusia dan memiliki sanksi bagi yang melanggarnya. Politik hukum di Indonesia sebenarnya merupakan hasil dari serapan istilah dari negara Belanda, yaitu res politik, di mana res dalam bahasa Belanda yaitu dapat diartikan sebagai hukum, sedangkan politik adalah politik. Nah, hukum dan politik ini sendiri merupakan dasar dari politik hukum, dan tentunya keduanya memiliki keterkaitan yang sangat erat antar satu sama lainnya. Yang kedua, yaitu politik hukum bagi umat Islam Indonesia. Nah, negara Indonesia merupakan negara dengan masyarakat yang menganut agama Muslim terbanyak di dunia. Akan tetapi, teman-teman, fakta tersebut tidak menjadikan Indonesia sebagai negara Islam, melainkan negara yang demokrasi. Hal ini tentu karena dulu yang memperjuangkan negara Indonesia tidak hanya orang Muslim saja, akan tetapi di luar orang Muslim. Nah, walaupun begitu, hukum Islam merupakan salah satu hukum yang dijadikan sebagai dasar pembuatan hukum di Indonesia bersamaan dengan hukum adat dan hukum Eropa. Dijadikannya hukum Islam sebagai dasar pembuatan hukum Indonesia tentunya membuat nilai-nilai Islam dapat terpenuhi, akan tetapi peraturan-peraturan yang membawa nilai-nilai Islam tersebut bukannya tidak bisa diganti. Disitulah peran politik hukum dibutuhkan dan pentingnya umat Islam untuk menjerumuskan diri kepada wilayah politik hukum guna menjaga agar berbagai peraturan di Indonesia tetap membawa nilai-nilai Islam dan tentunya tidak adanya peraturan yang dapat merugikan umat Islam itu sendiri. Nah, menjadi mayoritas memiliki presiden beragama Islam tidak lantas membuat Indonesia menjadi negara Islam, begitu pula dengan aturannya. Nah, dengan politik hukum, seseorang bisa saja menghapus nilai-nilai keislaman dan mengubahnya secara bertahap apabila umat Islam tidak memperdulikan dan tidak tahu akan hal itu. Nah, karena hal tersebut dibutuhkan seorang yang cakap, baik itu dalam politik maupun agama, untuk masuk ke dalam politik hukum Indonesia itu sendiri. Islam sejatinya masuk ke Indonesia dengan cara diinternalisasikan, teman-teman. Nah, melalui apa saja? Tentunya lewat pengajaran, hiburan, dan yang lainnya yang mencakup pendidikan itu sendiri. Nah, telah banyak hukum Islam yang telah terinternalisasikan dan menjadi sesuatu hukum yang formal. Hukum-hukum yang terinternalisasi tersebut merupakan ajaran dan doktrin dari mazhab Syafi'i itu sendiri. Tetapi teman-teman, tidak semua hukum Islam tersebut dapat terinternalisasi secara sempurna. Nah, dalam beberapa aturan hukum Islam seperti aturan ekonomi atau disebut dengan muamalat, aturan pidana disebut dengan jinayah, dan hukum negara disebut dengan syiasah kurang terinternalisasi. Nah, hal tersebut terjadi karena politik itu sendiri, yang mana pada saat Orde Lama dan Orde Baru, pemerintah Indonesia curiga terhadap gerakan negara Islam, baik itu dalam bentuk komunal maupun dalam bentuk pemikiran itu sendiri.
Pemahaman dan iman yang kuat, teman-teman, sangat dibutuhkan dalam diri umat Islam terhadap politik hukum. Karena apabila kurang pemahaman dan keimanan, maka tidak menutup kemungkinan untuk orang tersebut membuat kebijakan yang salah dan malah bertentangan dengan agama. Contoh, kasus serupa pernah terjadi di Indonesia, yaitu ketika diterbitkannya Surat Edaran Menteri Agama nomor 5 tahun 2022 tentang pengeras suara masjid. Nah, hal yang menjadi kontroversial dari kebijakan tersebut adalah pengaturan suara azan itu sendiri. Kebijakan tersebut menuai banyak kritikan, baik itu dari ulama maupun dari masyarakat. Tentunya hal tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam yang dimana azan dikumandangkan dengan lantang agar didengar oleh banyak orang. Walaupun niat penetapan kebijakan tersebut baik, akan tetapi bertentangan dengan syariat, disinilah peranan umat Islam dalam memperhatikan politik itu dibutuhkan. Nah, tentunya pembuatan kebijakan itu tentunya melewati tahapan-tahapan hukum, dan disitulah hukum politik bekerja. Peranan Islam terhadap hukum politik tidak hanya dari segi agama. Sebagai masyarakat Indonesia, kita juga dituntut untuk menjaga negeri kita tercinta. Umat Islam yang memiliki nilai-nilai baik di mata publik tentunya diharapkan dalam masyarakat, dan dengan orang Islam yang benar dalam menguasai politik hukum, maka tentunya arah negara Indonesia juga diharapkan menjadi lebih baik, di mana orang Islam melarang keras kelakuan-kelakuan seperti korupsi, berbohong, dan lain sebagainya. Poin ketiga, yaitu terkait dengan fungsi dan peran politik hukum itu sendiri. Nah, peranan penting politik hukum dalam segi penguasa yang dapat mengatur berbagai hal membuat politik hukum dapat membuat hukum menjadi dominan, yaitu menguasai berbagai aspek. Salah satunya mengkondisikan jalannya pemerintahan yang bersih, dapat mendorong terjadinya pembangunan yang baik yang sesuai dengan tujuan negara, dan yang lainnya, yang mana kondisi tersebut dapat dihasilkan oleh politik hukum itu sendiri. Nah, dengan politik hukum juga dapat membuat hukum menjadi sebuah kekuatan yang menimbulkan perbaikan sistem pemerintah ke arah yang lebih baik dari sebelumnya. Ini juga merupakan salah satu peranan politik hukum yang dapat mengubah kedudukan hukum yang awalnya hanyalah sebagai alat politik. Berbagai definisi mengenai politik hukum, juga dengan besarnya pengaruh yang dimiliki politik hukum, tentunya politik hukum sendiri memiliki tujuan. Nah, beberapa tujuan tersebut ialah: yang pertama, dalam kehidupan sosial politik hukum bertujuan untuk menanggung keadilan di masyarakat itu sendiri. Yang kedua, pemberlakuan yang adil di setiap peraturan yang ditetapkan bagi masyarakat. Nah, tidak adanya keberpihakan baik itu dalam undang-undang maupun aturan lainnya. Nah, politik hukum berguna untuk memelihara kepastian hukum dengan tujuan menciptakan rasa keamanan dan ketentraman dalam hati masyarakat. Nah, setiap dari aturan, baik itu yang baru dan akan ditetapkan, semuanya berdasarkan sumber yang pasti dan terpercaya, juga logis. Aturannya digunakan sebagaimana mestinya dan sesuai dengan undang-undang itu sendiri. Nah, dalam kehidupan bersama yang konkret, politik hukum memiliki tujuan untuk mengurus setiap kepentingan yang nyata. Hal tersebut diaplikasikan salah satunya saat pemerintah menetapkan undang-undang sesuai dengan cita-cita masyarakat secara kolektif dan juga mendukung hal tersebut. Selanjutnya kita akan memasuki poin penting, yaitu terkait dengan kebijakan politik hukum negara terhadap perbankan syariah. Salah satu kegiatan usaha yang paling dominan dan sangat dibutuhkan keberadaannya di dunia ekonomi dewasa ini adalah kegiatan usaha lembaga keuangan perbankan itu sendiri. Nah, oleh karena fungsinya sebagai pengumpul dana yang sangat berperan demi menunjang pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Sebagai alat penghimpun dana, lembaga keuangan ini mampu melancarkan gerak pembangunan dengan menyalurkan dananya ke berbagai proyek penting di berbagai sektor usaha yang dikelola oleh pemerintah. Demikian pula lembaga keuangan ini dapat menyediakan dana bagi para pengusaha swasta atau kalangan rakyat pengusaha lemah yang membutuhkan dana bagi kelangsungan usahanya. Dan juga perbankan syariah ini memiliki fungsi lain yang berupa jasa bagi kelancaran lalu lintas dan peredaran uang baik secara nasional maupun secara antar negara. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia sedemikian mengesankan sehingga mendapat predikat yang disebut dengan the biggest
and the fastest growing Islamic banking market in the world. Namun demikian, perkembangan perbankan syariah tersebut merupakan tantangan dan sekaligus amanah bagi seluruh stakeholders perbankan syariah untuk terus mengembangkan dan merumuskan berbagai sistem ekonomi dan perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah itu sendiri. Untuk mengembangkan sistem ekonomi dan perbankan tersebut perlu dilakukan secara terintegrasi, baik pada tingkatan pembuat kebijakan, praktisi, akademisi, alim ulama, dan masyarakat sekalipun. Sebagaimana yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, tujuan pembangunan nasional adalah terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi dengan mengembangkan sistem ekonomi yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan. Teman-teman, dalam menjalankan usahanya untuk mencapai tujuan bank syariah juga harus mengimplementasikan asas-asas yang tertuang dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. Nah, dalam pasal 2 Undang-Undang Perbankan Syariah menjelaskan bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip yang penuh kehati-hatian. Dalam penjelasan Undang-Undang Perbankan Syariah diuraikan bahwa prinsip syariah adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur riba, maisir, gharar, dan haram, serta zalim. Yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi, teman-teman, adalah suatu kegiatan ekonomi syariah yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, kemerataan, dan kemanfaatan. Dan yang terakhir adalah prinsip kehati-hatian. Nah, tentunya prinsip kehati-hatian ini adalah suatu pedoman pengelolaan bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaannya, Undang-Undang Perbankan Syariah tentu saja mengalami dinamika yang cukup sangat kompleks. Untuk itu, dalam mengkaji bagaimana politik hukum implementasi Undang-Undang Perbankan Syariah pada bank syariah dalam menjalankan usahanya, maka kita dapat melihat dari 3 aspek, yaitu aspek filosofis, sosiologis, dan dari aspek yuridis. Kaitannya dengan politik negara terhadap kebijakan perbankan syariah dalam mendorong perekonomian negara, setidaknya ada 2 hal yang dapat menjadi perhatian penting pemerintah dalam mendorong perekonomian negara melalui kebijakan perbankan syariah, yakni yang pertama, pelaksanaan Corporation Social Responsibility bernafaskan Islam atau yang dikenal dengan Islamic Corporation Social Responsibility dan kewajiban zakat bagi perbankan syariah. Dalam pelaksanaan Islamic Corporation Social Responsibility ini, pemerintah sebagai regulator negara harus merumuskan peraturan-peraturan teknis dalam pelaksanaan Islamic Corporation Social Responsibility. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bank syariah sebagai perusahaan yang menjalankan usahanya dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip ekonomi Islam dan dapat menerapkan prinsip-prinsip tersebut secara utuh serta kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama perekonomian Islam dapat terpercaya melalui perbankan syariah. Yang kedua, zakat sebagai salah satu instrumen untuk meningkatkan perekonomian negara dalam hal menyejahterakan masyarakat. Nah, sudah selayaknya diatur dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. Nah, hal ini selara dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang menyatakan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Bank syariah sebagai badan hukum juga sebenarnya dapat dibebankan untuk mengeluarkan zakat dari keuntungan yang diperoleh atas hasil usaha perbankan yang dilaksanakan. Tentunya mekanisme inilah yang menjadi pekerjaan rumah pemerintah untuk dituangkan dalam peraturan perundang-undangan untuk dapat dilaksanakan oleh bank syariah di Indonesia. Karena perbankan syariah adalah entitas ekonomi Islam yang berkembang paling pesat saat ini di Indonesia. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan terkait dengan materi saya.
Dan saya berterima kasih kepada dosen pengampu Bapak Jadi Mutakin SPD MPD selaku dosen yang telah memberikan berbagai teori dan pengalamannya sesuai dengan zaman dan perubahan, dan kami dapat mengambil sesuatu apa yang disampaikan oleh beliau sehingga kami dapat mengaktualisasikan sebagai mahasiswa yang berakademik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.